Saya menemukan sebuah website. Website itu memberikan layanan ijazah palsu. Dan saya melihat ijazahnya Pak Rismon yang sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris, dari bahasa Jepang ke bahasa Inggris, mirip sekali dengan ijazah yang saya temukan dari website tersebut. Official transcript of above. Nah, above ini merujuk kemana? Above ini merujuk ke kata certificate. Nyambung nggak? Di atas tulis certificate, di bawah tulis transkrip. A, spasi, kemudian sama dengan spasi, excellent. Nah, dari antara S dengan E ini udah offside lagi nih, menceng lagi nih, maju satu setengah spasi. Kocak nih, kocak. Ini turun ke bawah lagi, B. Miring lagi ini, aduh, dari A ke B ini, aduh. Spasinya udah maju, dari atas dengan ini sama dengannya udah kayak lika-liku, lika gitu. Beasiswa membuka kakuso. Kali ini ada yang panik sepanik-paniknya sampai ngamuk-ngamuk ya, nyaris adu jotos. Saya menyaksikan langsung betapa paniknya seorang Rismon ketika sesuatu dibongkar. Sebelum Mas Sato mengulas, mengungkap lebih luas lagi, kita simak dulu video dari balik layar ya. Nah, ngapain ini? Terus? Ini gak ada hubungannya ini. Saya yang mengatakan. Ini gak ada hubungannya ini. Kami keberatan. Ini tidak ada hubungannya. Kami keberatan. Di sini ada dua ijazah. Kami keberatan. Yang dikatakan asli dan Kami palsu. keberatan. Yang di sini adalah ijazah Rismon. Kang Aiman, Anda harus terima Ini ijazah asli dari yang dari aku. Ini bukan soal Siapapun di sini adil. rakyat bersuara, Ini bukan tidak soal ada yang adil. boleh. Tema Saya Anda siapapun hari ini. menyampaikan sesuatu itu saya berikan. Oke. Saya sering dihujat di media sosial, saya tidak apa-apa. Tema Oleh Anda karena hari itu ini, temanya adalah rakyat terpidana bersuara, siapapun bisa ijazah bersuara. Nanti silakan diampuni. dibantah, silakan. Ya, bagaimana dengan Roy? Nanti silakan dibantah. Kenapa Anda memberi panggung bagi orang untuk menghina seperti ini? Tolong ya, ini punya Rismon. Ini adalah Yamaguchi no Sogyo Soso original. Oke? Kenapa? Dari suratnya warnanya kuning. Ini adalah putih. Ya, coba lihat. Di sini ada Hiroshi Sato. Tidak ada kalau di original yang pakai bahasa kanji itu ada tulisan prinsipal atau presiden. Coba lihat. Yamaguchi Daigaku stamp. Korea Konke, Indonesia no. Ya, saya terjemahin. Ya, dia pun gak liputi. Ini yang dibilang. Ini dari Yamaguchi. Artinya Yamaguchi tak palsu. pasar pramuka. Ini asli. Ya, artinya ini bukan Pasar pramuka ini. Lanjut. Ini ada. Jawab Kang Rismon. Jawab itu. Agak. Jawab Kang Rismon. Out of topic ini. Ini out of topic ini. Ini gak bagus ini. Oke. Sama-sama Sambil nunggu silakan Bang Rismon jawab. Yamaguchi. Ini Saya gak jawab bagus dulu. ini. Oke. Ya, ini buatan Rismon. Oke. Iya. Ya, tunggu dulu sebelum selesai. Oke, nanti, Ya, nanti Bang. kalau ijazah Jepang yang pakai bahasa kanji itu tidak ada. Memang lulusan Jepang. Ini yang menerangkan dulu dia Lulusan Jepang. Lulusan Jepang. Membuka gakuso. Membuka sejarah. Membuka gakuso. Uso hapiaku. Gimana? Uso hapiaku. Uso hapiaku. Oke. Ini yang menerangkan bukan orang Yamaguchi. Apa? Jadi ini gak bagus. Uso hapiaku jangan. Gak bagus. Beasiswa membuka gakuso. Nihongo wakaranai yo. Nisomoro. Iya. Jawab nanti saya. Pertanyaannya pada saya. Nisomoro desu. Kita bicara soal ide. Jangan kelewatan Anda. Iya. Oke. Nisomoro desu. Nah, inilah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, terus Mas Aiman. Allahumma shalli. Saya dong. Saya balas ya. Ini sok-sok tahu ya. Saya beasiswa Monbuka Gakuso. Ayo. Tahu? Wakaru. Ya udah, Monbuka Gakuso. Wakarimashita. Ya, syaratnya apa itu? Wakarimashita. Lulus doktor dari mana? Syaratnya apa? Saya mau Enggak, saya tanya dulu. semuanya itu ada proses Lu di pernah search? kedutaan besar. Nah. Ya, itu melamar. Lu pernah search nggak Kalau saya syarat? bilang Monbuka Jurnal. Jurnal saya tahu. Monbuka Gakuso. Jurnal saya tahu. Eh, Paten saya tahu. jurnal Jurnal saya tahu. Punya
tingkat 4. Bukan yang pertama. Lu lulusan apa sih? MBA online. MBA online lu. Oke, baik. MBA online. MBA online. MBA online. Gak pernah Bang Aiman sudah hilang ini, nggak bagus ya. Ini, tulis ya. enggak, saya mau tanya. Ini nggak bagus saya kira. Apa yang Anda mau nyampaikan? Saya menyampaikan sebagai Ada diaspora Jepang Oke. mengenalkan saya. ya. Ya, dia memamerkan ijazahnya. Oke. Yamaguchi. Saya dapat juga. Sebentar, saya minum dulu. Oke. Ini ada minum ini nggak Email bagus banget ini. dari Nggak Yamaguchi bagus banget ini. mengenai ijazahnya Rismon. Oke. Itu mereka tidak mengenal ijazah Rismon di Yamaguchi. Oke, Oh, tidak benar. ya. Mereka itu adalah diaspora Yamaguchi. Oke. Setahu saya Kamaguchi itu kredit. Oke. Ya intinya bahwa Aduh. diaspora tidak mengenal ijazah Bang Rismon. Oke, cukup sampai Ya situ. udah. Sekaligus closing statement juga Bang Rismon. Saya berikan kesempatan untuk menjawab itu. Silakan. Enggak, ini MBA online ini apa ya? Kamu jangan bilang, Lu pernah kuliah nggak? saya lulusan Pamantasan dan lulusan sama dia. Oh, terus? So Apa kamu? Iya. Yo, Yamaguchi dari kampus aja palsu ijazahnya. Hanya karena saya lupa Saya berbahasa. lulusan Pamantasan dan lulusan sama Manila. Loh, Saya maksudnya diaspora. apa? Iya begini, bentar. Ya. Monbuka Gakuso Scholarship It's Me. Dan saya punya paten, saya punya jurnal. Dosen saya Hidetoshi Miike. Lu bilang apa? Kamu itu tidak ada di namanya di Scopus sama CNA yang dari Jepang. Itu nggak ada berita-berita Terserah itu. kau. Dan Kau saya bisa mendapatkan search jurnal saya. dari Yamaguchi Daigaku yang mengatakan ijazah itu tidak saya kenal. Itu hoax. Itu jelas. Balas Paten bilang saya hoax. tentang Kalau sudah Yamaguchi analisis. mengirimkan itu, Udahlah. itu bisa Oke, hoax. baik. Anda tidak bisa Baik, menjawab. jadi apa yang Kalau saja disampaikan aja oleh- Anda nggak ngerti. Apalagi ada saya. Bahasa Inggris di sana. Nah, sebentar. Katakanlah, Bentar. Bahasa tahun Inggris. pun bekerja di sana, sekolah di sana, kalau belanja tuh pakai bahasa Jepang. Oke. Jadi gini, diaspora di Automatically Jepang itu Bahasa tidak Inggrisnya mengakui bahwa tetap. ijazah Bang Rismon adalah lulusan dari Jepang. Sesederhana itu mungkin ya. Oke lah. baik. Ini Tapi itu pernyataan dari beberapa orang di Jepang, itu aja. Oke. Tapi kalau seandainya bukti ijazah dan lain sebagainya tidak ada. Maka saya pertanyakan ini dugaan. Oke. Ini kan dugaannya. Oke. Saya melihat dari itu. Ya kan, saya tanyakan. Ya dugaannya mana? Kalau tadi misalnya ijazah Pak Jokowi disebutkan Kita lihat aja, warnanya aja putih. warna putih, oke. Ya. Original. Coba nanti sini. Orange. Oh, yang asli agak kuning. Kuning memang. Oke. Semuanya sertifikat, semua sertifikat dari Jepang itu warnanya kuning. Ya. Dan Itu- juga kalau dibicarakan mengenai ya, transkrip record. Ini kalau kita mau bongkar Oke. bongkar semua. Ya. Kita mau bongkar semua. Di sini misal prinsipalnya Kato Hiroshi. Dia tanggal 1 April 2004, sedangkan dia itu adalah 2008. Oke. Marumoto Takuya itu ada prinsipalnya, rektornya. Iya, oke. Di situ apa? Yang disebutin di situ adalah Ini Kato hubungannya dengan Hiroshi. ijazah Jokowi. Topik malam hari ini apa? Ya nggak ada. Oke, baik. Silakan Bang Rismon. Closing. gimana ya? Saya So. komentari itu atau ijazah Jokowi? Ijazah Jokowi aja. Ya, nggak apa-apa. Ini mau dikomentari silakan. Nggak usah. Karena Anda Ya, ini hak apa Anda. ya? Ini sok-sok lulusan Jepang aja nih. Iya, nggak usah, Mas. Monbuka Gaguso bro, Monbuka Gaguso scholarship. Iya, tapi nggak lulus. Kok nggak lulus sih? Buktinya search ada. jurnal saya, paten Buktinya saya, ada, Won. nggak perlu buktinya ada. Hah? Anda bisa membantah dengan tadi contoh dari ijazah yang Syarat berlaku. untuk menjadi dokter adalah paten. Biar kau tahu. Jangan simpel saja. Aduh. Ijazah saja Yamaguchi Oke, Daigaku. paten syarat jasa Totally syarat dokter China atau paten Imasu. adalah. Oke, baik. Kita tutup sampai sini. Bung Rismon silakan. Ini kayaknya dendam banget sama gue. Ada yang ingin sampaikan lagi? Kalau nggak saya Sakit geser ya? lagi. Oke, tentang ijazah Jokowi. Ngamuk-ngamuk, panik-panik. Nah, ini yang buat kita penasaran. Kenapa kok ngamuk gitu loh? Menuduh ijazah orang palsu bisa.
Tapi ketika baru disentil cuman sedikit, ya belum semua, cuman sedikit, baru dibongkar sedikit oleh Abang Andi Aswan, ngamuknya luar biasa. Nah, kita perlu pertanyakan ada apa di balik itu semua. Oke, kita langsung masuk aja. Mungkin dari presentasi Bang Andi ini tidak cukup waktunya ya, karena memang persis di sesi terakhir ya. Maka dari itu, saya akan menampilkan tambahan-tambahan informasi yang menguatkan dugaan bahwa ijazah dari Rismond palsu ya. Kita mulai dulu dari tampilan yang Bang Andi tampilkan di iNews ya. Saya akan tampilkan yang pertama ini ya teman-teman. Oke, sekarang teman-teman perhatikan di layar dan silakan fokus ke kursor warna merah ya. Fokus ke kursor warna merah. Di sebelah kiri kertas berwarna putih adalah ijazah dari Pak Rismond. Kita lihat ya, ini ada Rismond Hasiolan Sianipar. Jelas ya, dengan nama. Kita akan lihat perbedaan-perbedaannya ya. Perbedaan pertama ini, dari tata letak logo ini ya. Kalian lihat logo punya Bang Rismond di sebelah bawah ya. Nah, sedangkan yang sebelah kanan ini yang berwarna kuning, ini adalah ijazah asli ya. Asli dari Yamaguchi ya. Asli dari Yamaguchi, namanya ditutup ya. Nah, tentu dengan ada pembanding seperti ini kan bisa lebih gampang ya untuk menemukan di mana saja hal-hal yang membuat kita ragu. Oke? Kita lanjut. Dari tata letak posisi nama ini dulu ya, berbeda dengan yang sebelah kanan, yang asli kanan. Terus 3 huruf besar ini ya, 3 huruf kanji besar ini berbeda juga dengan yang di atas ya, berbeda juga. Terus di atas ini ya ada stempel merah ya teman-teman, ada stempel merah di bagian ijazah asli yang kuning, di sebelah ini tidak ada. Tata letak ini antara kedua ini beda jauh sekali ya. Sementara di sini yang aslinya ada stempel, terus ada juga tulisannya huruf kanjinya. Pokoknya perbedaannya cukup banyak ya. Kita lihat soal presisi ya. Ini mungkin saat Bang Rismond foto atau dia tampilkan di YouTube-nya itu posisi ini agak miring gitu. Jadi kurang presisi ya. Nah, tapi kalau kita lihat ya, dari jarak border di atas ini dulu ya teman-teman. Jarak border di atas ini oke. Tingkat kepadatan ini sini lebih kecil, sini agak lebih besar ya. Motif-motif di samping ini ya teman-teman. Motif-motif di samping ini. Yang asli ini lebih rapi, sedangkan yang punya Bang Rismond ini kelihatan tidak rapi ya. Mungkin karena faktor fotokopi, atau mungkin karena ketidakpresisian ya. Berbeda juga dengan tanda tangan ya. Ini banyak sekali ya perbedaan-perbedaan ini dari yang asli dengan yang punya Bang Rismond ini ya. Nah, saya mau kasih satu kejutan buat teman-teman. Kalian perhatikan ijazahnya Bang Rismond ini ya. Perhatikan baik-baik. Saya akan tunjukkan kalian transkrip nilai ya. Oke, sekarang teman-teman perhatikan di layar ya. Ini katanya transkrip dari Bang Rismond yang beliau tampilkan. Nah, biar tidak ada dusta di antara kita, saya tampilkan informasi ini memang langsung dari X-nya Bang Rismond ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita lihat ini ya. Sebelumnya kan saya sudah membahas mengenai presisi. Ini kita melihat konsistensi dari transkrip dulu. Transkrip nilai ya. Oke. Kita lihat dulu dari yang pertama di atas ya. Jelas di atas tertulis Yamaguchi University Faculty of Engineering, Graduate School of Science and Engineering. Oke. Oke lah. Kemudian bergeser ke certificate, nomor dan sebagainya. Nah, ini saya sudah mengkonfirmasi ke Pak Roni Teguh sebelumnya bahwa untuk nomor ini jarang terjadi tulis tangan ya. Terus, kalau kita perhatikan di angka 2007 ini ya teman-teman, ya. Di angka 2007 ini sangat diragukan. Kelihatannya seperti sebuah tempelan ya. Tempelan angka ini. Angka 2007 nih, seperti sebuah tempelan. Kita ragu ini, ragu ya untuk yang ini ya. Kemudian kita geser pelan-pelan ya. Nah, di sini kalian teman-teman ingat ya. Certificate. Jelas ya di layar. Ingat ya, certificate. Ingat, transkrip. Yang kita mau bahas adalah transkrip, tapi di sini tertulis certificate. Ya, berbeda ya, transkrip dengan certificate itu berbeda. Di sini tulisan certificate. Kemudian, kita melihat presisi di sini ya, teman-teman. Ini luar biasa ini. Saya sudah pernah membahas ini sebelumnya, tapi kalian lihat ya, ini transkripnya luar biasa presisinya. Ini kayak naik-naik ke puncak gunung.
kiri kanan, lenggok kiri, lenggok kanan ya. Tidak presisi ya. Sangat tidak presisi. Terus melihat konsistensi dari huruf kapital ini. Di sini name harusnya R-nya besar, H-nya besar, S-nya besar. Yang ikutannya belakang Ismon, Asiolan, Ianipar itu hurufnya kecil ya. Konsistensi. Nationality juga sama, harusnya I. Indonesianya belakangnya huruf kecil ya. Oke lah. Ini sudah tidak konsisten ya. Oke, ini soal course major System of Engineering ya kalau nggak salah ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat. We certify the other seat in official transcript of above. Ya, ingat ya kata official transcript of above. Nah, above ini merujuk kemana? Above ini merujuk ke kata certificate. Nyambung nggak? Di atas tulis certificate, di bawah tulis transkrip. Masa sekelas Yamaguchi bikin blunder? Coba kalian teliti di sini juga dong, ya teman-teman. Kita teliti di sini juga. We certify the other sheet. Saya kurang jelas karena ini tertutup cahaya. Official transcript of above mentioned persons. Mentioned persons artinya Rismon Hasiolan Senipa scholastic attainment. Ini transkrip di bawah, di atasnya certificate. Nyambungnya di mana? Itu yang kita perlu telusuri gitu loh. Kita perlu bongkar gitu. Syukur ya waktu di Rakyat Bersuara itu tidak cukup untuk Bang Andi Asman. Tapi kita punya ruang yang sangat luas ya untuk teman-temannya. Jangan sampai kita terkecoh. Jangan melihat bahwa Rismon itu bukan siapa-siapa. Sabar dulu, jangan berpikir seperti itu. Ini baru menyangkut soal ijazahnya, sertifikatnya ataupun transkripnya. Belum lagi kita akan konfirmasi langsung ke Yamaguchi dan juga kampusnya yang beliau pernah mengajar di Universitas Mataram. Kita sudah mendapatkan data ya. Saya akan beberkan di episode yang berbeda. Kemudian papernya ya, yang beliau bertengkar dengan Bang Adi di iNews. Kita juga sudah menemukan ya papernya ya. Kemudian soal bahasa Jepangnya, katanya dia lupa. Ya sedikit-sedikit, tapi Bang Adi lebih lancar. Tapi ketika berkomunikasi dengan bahasa Jepang, kelihatannya lidah Rismon ini kagok ya. Kagok atau nggak tahu ya. Nah, terus di bawah ini ya, teman-teman. Ini grade mark is. Kalian lihatlah baik-baik ini. Pertama kita akan bedah dari segi grammar ya. Grammar dulu, bahasa Inggrisnya. Biar kita jago-jago sedikit lah. Grammar ini soal tata bahasa ya, tata bahasa Inggris. Kita lihat pertama. Grade mark is. Menurut teman-teman, ini benar atau salah? Setelah kata grade mark is ini ada SABC. Artinya soal penilaiannya ya. S sama dengan super, ada B-nya itu bonus ya. A sama dengan excellent, B-nya good, C fair. Nah, ini kan jamak ya. Ini kan data yang jamak. SABC ada 4. Kenapa grade mark is? Saya bukan pakar bahasa Inggris, tapi karena saya lulusan bahasa Inggris, ya paling tidak mungkin ini bisa dikoreksi. Selain itu, jangan lupa, kita jeli, pasang mata kalian ya. Presisinya, ini sudah tidak presisi lagi. S.2 sama dengan ini, nggak jelas nih, titik 2 nih. Aduh mama sayang betul Ini ya, S sama dengan, S spasi sama dengan tidak spasi super bonus. Bebas lah kita menegak B itu apa ya, suka-suka lah. A spasi kemudian sama dengan spasi excellent. Nah dari antara S dengan E ini udah offside lagi nih, menceng lagi nih, maju satu setengah spasi. Kocak nih, kocak. Ini turun ke bawah lagi B, miring lagi ini. Aduh dari A ke B ini aduh. Spasinya udah maju dari atas dengan ini sama dengannya udah kayak lika gitu. Kayak gimana ya? Ini bikin malu-malu Yamaguchi aja nih. B good. Oke. C sama dengan fair. Pokoknya ini ancur lah. Ancur ini. Aduh, saya tidak yakin ini dari Yamaguchi ya, teman-teman. Tata bahasanya aja udah ancur. Grade mark is. Masa gunakan to be itu ya? Is atau are? Ya, teman-teman, is atau are. Tapi sebenarnya harus lebih diringkas ya, mungkin dibuat satu kotak penilaiannya gitu dengan
keterangannya di bawah gitu ya. Di sini official seal, oke, certified by Fusanori Miura, dan the Graduate School of Science and Engineering Doctor's Course. Oh, ini transkrip doktornya ya, Doctor Course Yamaguchi University, Tokyo Wadai UB 7558611 Japan. Oke. Tapi kok sebegitu detail penulisannya ini di bawah, kemudian dia tidak rata kanan ya. Rata kiri, harus rata kanan ya, harusnya gitu. Tapi tidak rapi. Ini halaman pertama ya teman-teman. Halaman pertama, tapi ini ada watermark ijazah nih. Nah, ini sebenarnya masih banyak kecacatannya. Masih sangat banyak sebenarnya. Tapi kita ambil yang kasat mata dulu ya teman-teman. Kita lanjut ke halaman 2-nya ya. Nah, ini adalah halaman 2-nya teman-teman. Record of studies. Oke. Subjects. Credits. Grades. Ini kok tidak ada kotak nih? Sekelas Yamaguchi buatnya seperti ini. Subjects. Di sini ada tulisannya subjects. Ada huruf S ya. Subjects. Ada huruf S. Oke, boleh. Tapi saya ragu secara tata bahasa Inggrisnya. Kita melihat konsistensi ya teman-teman. Konsistensi di sini. Subjects. Ada S. Kalau kredit harusnya ada S juga. Kalau grade harusnya ada S juga lah. Sama-sama lah. Kalau subject ada, oke. Kredit, grade. Hilangkan S-nya ini dong. Tapi ini ada S nih. Tapi gimana ya? Kalianlah jawab gimana? Kalau kalian lebih jago dari saya soal bahasa Inggris atau analisis saya salah, silakan tulis di kolom komentar ya. Nah, kita lihat SSA, SSAA, luar binasa, teman-teman. Di bawah Rismon Hasiholan Sianipar. Ini 2/2 halaman 2. Coba kita pastikan di halaman 1 apakah juga tertulis seperti itu? Ora ono, pieto, nggak ada. Berarti nggak konsisten. Kalau di sebelah, kalau di halaman 2 menuliskan seperti ini ya, teman-teman lihat. Rismon Hasiholan Sianipar 2/2. Ini kan halaman 2 dari 2. Harusnya di sini juga ada bagian ini. Tapi kok nggak ada, hilang. Tapi ini ada watermark nih. Watermark ini gelap-gelap ini ya. Kita nggak tahu punya siapa nih. Mungkin dipakai buat alas nih. Tapi harusnya terbaca di sini gitu. Berarti ini kertasnya tembus pandang atau gimana ini? Masa Yamaguchi kasih kertas HVS, bukan kertas yang punya kualitas tertentu ya? Kita tahu ya kalau kertas ijazah tuh ketebalannya tuh lebih apa ya, seratnya dan sebagainya ya, itu bukan soal teknis ya, tapi itu bagaimana soal kualitas dari kertas ya, ada mapnya. Ini kertas HVS yang benar aja nih. Wah, ribet nih. Nah, sekarang saya menemukan sebuah website di mana website itu memberikan layanan untuk ijazah palsu. Dan saya melihat ijazahnya Pak Rismon yang sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris, dari bahasa Jepang ke bahasa Inggris, mirip sekali dengan ijazah yang saya temukan dari website tersebut. Website itu menyediakan ijazah palsu. Jadi mereka mengambil ijazah orang lalu menawarkan jasa ijazah palsu. Ini di satu website. Kita akan buka teman-teman. Nah, ini kita sudah temukan websitenya teman-teman. Namanya fakediplomaonline.net ya. Langsung terpampang jelas di berandanya ya. fakedoconline.com. Kita lihat tulisan depan. Halo, kami adalah perusahaan yang Anda cari. Kami mendesain dan membuat ijazah atau gelar atau sertifikat atau SIM palsu. Kita ketemu. Jangan-jangan Bang Rismon buat di sini ya. Kita nggak tahu. Tapi kita akan melakukan cocok logi aja ya. Cocok logi. Apakah benar ya? Ini dalam dugaan kita ya. Tapi kalau menurut teman-teman benar, apa pendapat kalian gitu ya? Nah, ini loh. Contoh ijazahnya. Nah, ijazah ini tidak tahu punya siapa ya teman-teman. Mudah-mudahan tertampil. Nah, ini kan saya sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Biar teman-teman bisa lebih mudah untuk memahami. Nah, kita lihat. Yamaguchi University. This is to certify that. Bla 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 ya, kosong. Nah, dengan nama has obtained the necessary credits. Ini versi aslinya teman-teman ya. Ini versi aslinya yang sudah dihilangkan dengan namanya dan tanggal dengan nomor seri ya. Kita akan bandingkan dengan punya Bang Rismon ya. Tapi kita lihat di sini ya. WhatsApp, kita lihat fokus di kursor warna merah.
hubungi kami di nomor sekian ataupun email. Nah, ini jangan-jangan mendapatkannya di sini. Oke? Ini fake diploma ya. Jadi mereka menggunakan ijazahnya orang, dijual lalu dicetak di sana, didesain terus diedit lagi. Ini no comment. Oke, kita akan bandingkan dengan ijazahnya Pak Rismon. Apakah sama dengan seperti ini yang terjemahan? Kita lihat. Tapi sebelum itu teman-teman, saya tampilkan dulu ya bentuk ataupun model ijazah asli dari Yamaguchi ya. Kita lihat di sini sebelumnya Bang Joshua Sinambela ya. Bang Joshua Sinambela juga sudah memberikan informasi mengenai ijazah Bang Rismon ini yang diduga palsu dan memberikan satu perbandingan dengan ijazah asli dari Yamaguchi. Ya, beliau sudah memposting dengan siapa orangnya ya. Oke, ini ya Bang Joshua Sinambela menampilkan ijazah dari Pak Faik ya. Ijazah asli lulusan Yamaguchi University tidak menggunakan kertas putih seperti yang ditunjukkan orang ini ya. Ini jelas ya di Facebooknya Bang Joshua Sinambela sudah memberikan informasi ya. Kita tampilkan seperti ini ya. Ini adalah pemilik ijazah asli dan bentuk model ijazah aslinya ya. Dimana kita lihat di bagian kirinya ada terjemahan bahasa Inggris. Sebelah kanannya itu adalah versi aslinya dengan huruf kanji ya. Ini versi asli ya. Versi asli terjemahan bahasa Inggrisnya ya. Versi terjemahan bahasa Inggrisnya seperti ini ya. Teman-teman perhatikan ya. Oke teman-teman. Di layar tentu teman-teman sudah melihat ini adalah penampakan perbandingan dua ijazah. Yang kuning ini adalah ijazah asli yang sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah ijazahnya Pak Rismon ya. Ijazah master maupun ijazah doktor yang sudah tersebar. Nah, kita akan melihat perbandingan pertama dari terjemahannya dulu ya. Berhubung di sebelah yang asli ini ijazah doktor, maka kita akan mengambil ijazah doktornya dulu. Kita crop dulu yang ini, nanti sebentar kita akan samakan dengan yang magisternya ya. Oke, kita sepadankan ya. Kita perbesar dulu. Ini secara kasat mata ya teman-teman ya, secara kasat mata ya. Bukan analisis digital, forensik dan sebagainya. Ini secara kasat mata. Oke, kita lihat. Dari atas dulu yang pertama, Yamaguchi University, oke. Dari logo kita lihat. This is to certify that. Di sebelahnya sama. Ini namanya sebelah disamarin. Kenapa saya lingkar merah ini sebagai hipotesis ya? Hipotesis ya, dugaan ya. Pertama kita melihat di sini date of issue. Kita melihat, oke saya perdekat ya teman-teman, saya perdekat dulu. Oke, perdekat dulu. Biar lebih mudah untuk melihat perbandingan ya. Nah, sampai pojok ini. Date of issue titik 2. Di sini kita lihat. Pertama kita harus teliti teman-teman dengan posisi spasinya. Karena saya tahu dan saya yakin bahwa di Jepang itu sangat teliti. Kita lihat. Jadi kita tambahkan elemen garis aja dah. Ya. Kita tarikan elemen garis. Kita ubah ke garis yang warna besar. Dan ubah ke warna merah aja teman-teman. Saya ubah elemennya ini berwarna merah dulu. Ini kita pakai Canva aja ya. Biar lebih mudah. Oke. Biar lebih mudah. 90 derajat. Oke. Nah, kita lihat. Di sini ya. Spasi ya. Kita lihat dulu teman-teman. Mohon maaf. Oke. Di bawah ini ya. March. Spasinya ini berapa kali nih ya? Kalau saya ukur pakai ini. Saya ukur pakai ini ya. Ini lucu-lucuan ya. Oke. Harus dilurusin dulu biar. Oke. Nah, kurang lebih seginilah dari ujung huruf N ke ujung huruf E ya. Oke. Segini ya spasinya. Coba kita pastikan ke sini sama nggak? Oke. Jadi spasinya lumayan nih. Kita ke sini tambah panjang ya, berbeda. Ke belakang tambah panjang. Oke. Tapi yang kita fokus di sini ya, soal di penanggalannya ini. Tapi kok di sini berbeda ya? Sama-sama dari Yamaguchi nih ya. Ini spasinya kayak gini. Berbeda ya. Jadi teman-teman sudah bisa lihat ya. Berbeda sekali. Kalau di sini saya mengukur nih, ini lucu-lucu aja ya. Tapi semoga bisa memudahkan kalian memahami ya. Biar kadang-kadang yang kecil-kecil kayak gini kita terlewatkan ya. Oke, ukuran segini ya.
Tanpa saya modifikasi, kita geser ke sini sama nggak? Bablas, guys. Ya. Jadi, ini udah nggak benar ini ya. Udah nggak benar. Ini soal spasinya aja. Dan ini, nah, kita delete yang ini. Dan ini kalau kita kasih kembali seperti semula, teman-teman, saya timpa ini dulu. Kenapa ada lingkar merah? Ini ya, teman-teman, kita lihat. Kita lihat ada kenapa ada lingkar merah. Di sini, date of issue March 18,26 ya, sama spasinya dan sebagainya. Sama. Ini tidak ada spasi yang agak ekstra gitu, nggak ada ya. Jadi ini diduga. Coba kita bandingkan dengan ini, sama juga ya. Nah, kenapa ini? Ini kita lihat di tahun 2006 ya, teman-teman. Ya, kita biar teman-teman ini, teman-teman bisa mendapatkan apa namanya, gambaran yang lebih detail. Saya kasih lingkar aja ya. Oke. Oke, teman-teman perhatikan di sini di tahun 2006 ya, beliau lulus ya. Perhatikan, 2006 lulus, Maret 18 2006. Jelas ya, sangat jelas, sangat jelas. March 18, 2006 ya. Namun di tahun yang sama berbeda cuman 7 bulan lulus doktor. Kok bisa ya sebegitu? Nah, kok bisa sebegitu dekatnya ya lulusnya? S2 ke S3 cuma 7 bulan. Walah, ini perhatikan ini jelas nih. 2006 ini ya. Di sini juga 2006. Ini aneh bin ajaib, teman-teman ya. Aneh bin ajaib ya. Tapi ini saya akan bahas detail ini dengan seseorang nanti ya, akan menjelaskan semuanya. Tapi saya tadi menemukan ada sesuatu yang aneh nih. Apa? Lagi-lagi bahasa Inggris. Oke. Kita bandingkan ini ya. Nah, di sini teman-teman saya akan beri kejutan ke teman-teman untuk kita lebih teliti lagi ya. Di sini ternyata kalau kita bandingkan dengan kata ini ya, saya kasih cropping aja biar lebih mendapatkan langsung kayak objeknya ya. Ini kita perdekat di kata ini ya. Oke, di sini. Saya kasih perbesar. Teman-teman perhatikan ya. Mohon maaf ya, ini ala kadarnya. Nah, lihat ini kata required. R-nya 1. Oke, benar. I, oke. Namun di sebelah teman-teman ini yang benar ya, yang kuning ini yang benar. Namun di sini ini teman-teman lihat. R-E, oke. Q-U-I. Benar. Tapi di sini malah tambah huruf E. Ya teman-teman, tambah huruf E di sini ini. Nggak matching dengan yang di sebelah ini. Dan secara tata bahasa, salah ini nih. Nggak mungkin sekelas Yamaguchi bisa bikin blunder seperti ini guys ya. OMG, aduh mama sayang nih. Oke, sekarang kita lanjut ke rektor ya, atau Presiden Yamaguchi University. Oke. Nah, kita lihat ya, beliau lulus tahun 2006, March 18 2006 ya. Rektornya adalah Kato Hiroshi ya. Kato Hiroshi ya. Saya perbesar di sini ya, Kato Hiroshi, Presiden Yamaguchi University. Oke. Kemudian di sini kita perhatikan di tahun 2006 juga yang sama. Presiden University untuk yang doktornya Kato Hiroshi ya, ini di tahun yang sama ya, tahun 2006. Oke. Kalau lulusan aslinya yang kuning ini di lulusan di tahun 2009 ya. Jadi kita andaikan ini ya, antara S2-nya dan S3-nya Rismoni sama-sama 2006 ya. Dari bulan Maret sampai Oktober sama aja 2006 ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang aslinya ini tahun 2009. Rektornya adalah Pak Marumoto Takuya. Oke, Marumoto ya. Marumoto. Nah, kita akan lihat, kita akan buktikan apakah nama rektornya benar. Saya mendapatkan daftar nama rektor Universitas Yamaguchi dari tahun ke tahun ya. Ini kan Kato Hiroshi, ternyata beliau rektornya Mei 16 2022 hingga April 1 2004. Ingat tahun 2002 yang pertama, yang kedua masih juga menjabat di tahun 2004 Kato Hiroshi 1 April 2004. Oke, 2002 hingga 2004 saja.
Nah, kita lihat. Ternyata di sini Marumoto Takuya, beliau menjabat sebagai rektor di tahun 2006. 2006. Siapa tadi? Marumoto Takuya 2006. Kemudian lanjut lagi di tahun 2010. Berarti dari tahun 2006 hingga 2010. Berarti 4 tahun. 2006 hingga 2010. Berarti benar bahwa yang ijazah dari yang asli ini adalah tahun 2009. Rektornya Marumoto Takuya. Tapi yang terjadi pemirsa, kita lihat ya, dari seorang, ijazah dari Bang Rizmon ini, teman-teman, kita perbesar. Saya geser ini ke atas saja supaya kalian bisa lihat. Di tahun 2006 kita lihat siapakah rektornya. Rektornya adalah Marumoto Takuya, di sini Kato Hiroshi. Ini kalian lihat ini teman-teman, ya. Saya kasih crop aja biar ini lebih dekat ya. Oke. Teman-teman perhatikan ini ya. Lihat ini. Tahun 2006 ya. 2006 saya geser sama aja nih ya lah. Oke. Kurang besar ini ya. Antara S2 dan S3 itu sama, 2006 juga. 2006 juga, ini 2006 juga nih. Sama aja nih. Kita geser nih. Biar kalian nggak bingung-bingung ya teman-teman. Jadi panik nih, panik nih guys. Panik. Oke, kita lihat ini. 2006 ya. Nah, lihat nih. Oh, hilang nama rektornya. Nah, kita lihat nih siapa di sini? Kato Hiroshi. Kato Hiroshi di mana nih? Kato Hiroshi 2004, 2002. 2004 sampai 2002 hingga 2004. Tapi Marumoto Takuya harusnya 2006 hingga 2010. Di sini Kato Hiroshi. Beliau lulus tahun berapa? Kita geser. 2006. Nggak nyambung. Ini yang benar aja nih, ijazah apa nih? Wait. Pusing. Banyak sekali cacat dan meragukan ya. Meragukan sekali. Ya, nanti kita akan bongkar lagi pemirsa mengenai paper beliau di Universitas Mataram ya. Beliau pernah mengajar di Universitas Mataram. Kita juga sudah mendapatkan data. Ya, pelan-pelan ya. Ini masih dalam tahap dugaan ya. Berharap Bang Rizmon bisa memberikan klarifikasi ini ya. Kita fair lah kalau menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Ya udah ini konsekuensinya. Bukan soal siapa sih Rizmon. Oh, Rizmon rakyat jelata. Salah. Bukan soal Rizmon cuma rakyat biasa yang artinya dia nggak berpengaruh. Salah loh. Karena ulah dia akhirnya gaduh ya. Nah sekarang ketika kita sentil mengenai ijazahnya, dia ngamuk, panik. Baru sedikit. Tapi kita bongkar lagi. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Support Mosato ya kita untuk membongkar kebenaran ya. Berharap ini bisa menjadi satu hipotesa juga untuk teman-teman ya. Untuk menganalisis lagi lah gitu. Kira-kira benar apa enggak yang dianalisis oleh Mosato ini ya. Kita belum menuduh ya. Tapi ini data-data ini sudah tersebar di sosial media. Dan kita membandingkan langsung dengan data yang asli. Dalam hal ini pemilik ijazah asli Pak Afaik. Terus nih daftar nama rektor yang dari tahun ke tahun di Universitas Yamaguchi ya. Dan juga paper kan sudah pasti terpublikasi ya. Sudah pasti terpublikasi dan udah pasti harus terdaftar di mana. Kita bisa ngecek. Apalagi kalau kita ngecek lagi di data di PD Dikti ya. Itu lebih sadis lagi ya. Lebih sadis lagi. Ya itulah. Di balik mengatakan orang pengecut, pembohong ya, tapi menyembunyikan sesuatu yang begitu busuk dan borok sebenarnya. Tapi kita akan kejar terus ini. Belum lagi seorang Michael yang mengatakan jurnalis ya. Kita juga akan bertanya ke Dewan Pers ya. Ini banyak sekali hal-hal yang seolah-olah mereka berani, seolah-olah mereka gagah bersuara, tapi sebenarnya mereka itulah pengecut gitu loh. Mereka itu pengecut, lari dari pemeriksaan ya. Minggat mangkir dari pemeriksaan ya. Alasan bilang karena 17-an. Memangnya pemeriksaan di tanggal 17. Ini dalam sejarah Indonesia ya. Pertama kali ya orang yang mau minta mangkir dengan alasan 17 Agustus ya. Memangnya kalian mau panjat pinang?
lomba pukul panci gitu, atau apa gitu. Ya, silakan ya kalian netizen ya. Saatnya kalian sendiri yang membuktikan, membuka mata kalian ya, membuka pikiran kalian ya. Kira-kira ini benar atau palsu? Yang mau satu jelaskan. Mungkin terlalu panjang, kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Ikuti terus Mosato, support Mosato. Terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih dan to be continued.